Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Halo. Bersyukur kalau kita masih bisa beribadah walaupun online. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi
Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah kami agungkan, Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak Tuhan, tiada yang lain. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mensyukuri setiap hal yang Engkau berikan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau menyertai setiap jemaat Tuhan di rumah yang sedang beribadah juga Tuhan. Engkau yang menjamah memberkati kami. Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pembunuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya persilakan kepada kamu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Oh, hari ini kami masih boleh beribadah, sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu ya Bapa. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi setiap telinga,
sehingga setiap kami hari ini mendapat berkat rohani lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengurapi, memimpin, dan memberikan kepada kami peneguhan-peneguhan pencerahan baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema renungan, yaitu ketika Tuhan diam. Tema ini saya ambil dari nats Alkitab dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19, yaitu doa Nabi Habakuk. Pernahkah kita mengalami hidup di mana ketika kita seakan-akan Tuhan itu diam dan tidak mempedulikan kita? Bagaimana rasanya jika hal itu terjadi pada kita? Kira-kira itulah hidup Habakuk di saat dia menulis Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 ini. Habakuk mengalami hidup yang terus-menerus mencucurkan air mata. Habakuk hidup di dalam sebuah kondisi di mana seakan-akan Allah tidak merespon kepada sebuah kebenaran. Kegagalan Habakuk melihat sebuah rencana Tuhan dan karya Tuhan di dalam pergolakan hatinya membuat Habakuk menjadi seorang peratap. Habakuk berteriak kepada Tuhan memohon keadilan Tuhan. Orang fasik seakan-akan hidup damai dan orang benar seakan hidup dalam keadaan yang sulit. Dan keadaan seperti ini mengakibatkan Habakuk meratap kepada Tuhan karena gagal melihat rencana Tuhan. Habakuk gagal mengenal dirinya sendiri dan gagal melihat rencana Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah gagal membentuk Habakuk. Dia menjadikan Habakuk seorang yang tadinya peratap menjadi seorang yang bersukacita. Habakuk bercerita tentang orang-orang fasik yang terlihat dibiarkan oleh Tuhan ketika melakukan kejahatan kepada orang benar. Habakuk 3 ayat 17 mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara adalah pohon yang paling banyak bertumbuh di daerah Israel. Pohon ara salah satu pegangan orang-orang Israel, sama dengan penghasilan utama atau bahan pokok. Sekalipun hal yang paling dibutuhkan untuk kehidupan sudah tidak ada lagi, namun Habakuk berkata, aku akan tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Dan dia berkata, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi orang Israel. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Perkataan ini bisa dianggap sebagai perkataan yang bodoh. Mana ada orang yang tidak mau kemakmuran dan damai sejahtera? Saya kira semua ingin kemakmuran dan damai sejahtera, bukan? Lagi pula, bukankah Tuhan membawa damai sejahtera? Mungkin kita akan berkata bahwa mengejar kemakmuran adalah doktrin kemakmuran, dan itu kita tidak mengikuti doktrin itu. Kita bisa saja bicara seperti itu dengan cepat dan begitu lugas menolak disebut orang yang mengejar kemakmuran. Namun apa yang kita hidupi setiap hari, apa yang kita khawatirkan di dalam hidup ini, itu semua akan nampak jelas apa yang kita kejar-kejar selama ini. Kalimat berikutnya adalah pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat disukai oleh orang Israel dan banyak tumbuh di Israel. Habakuk mau mengatakan bahwa sekalipun hal yang paling disukai sekarang mengecewakan, namun aku akan tetap bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita hidup di dunia ini, banyak sekali yang kita sukai, bukan? Kita menyukai banyak hal yang indah-indah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika yang kita sukai itu justru sangat mengecewakan kita? Mungkin pasangan kita mengecewakan kita, mungkin sahabat atau teman kita mengecewakan kita, atau pekerjaan kita, atau kenyamanan kita, atau kemapanan kita, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Masihkah kita tetap bersuka cita kepada Tuhan?
sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terkurung dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah cetusan hati dari Habakuk. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, John Calvin memberi komentar di ayat yang ke-17, Habakuk 3 ayat 17 ini. Dia berkata, "The prophet then teaches us what advantage is to the faithful seasonably to submit to God." Artinya, Nabi Habakuk mengajarkan kita mempergunakan kesempatannya setia di dalam segala keadaan untuk tunduk kepada Tuhan. Rasa kepastian Habakuk timbul dari imannya yang hidup. Yang tadinya dia menjadi seorang yang peratap, akhirnya imannya timbul dan dia memiliki kepastian. Dalam Habakuk 3 ayat 18 dia berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku." Habakuk 3 ayat 17 mewakili banyak kesusahan yang ada saat ini yang kita alami. Bukan saja di dalam keluarga kita, tapi di seluruh dunia saat ini mengalami kesusahan yang sama. Kejadian buruk yang menimpa dunia saat ini, yaitu kematian di mana-mana, pengangguran di mana-mana, industri terhenti, PHK besar-besaran terjadi. Masa-masa yang sulit sekarang sedang terjadi. Mungkin banyak di antara kita yang sudah merasakan dampaknya. Namun dalam Habakuk 3 ayat 18 dikatakan, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku." Pernyataan ini bukan sekedar menghibur diri dan menenangkan hati, tapi memang Habakuk bersuka cita sampai rasanya dia ingin melompat karena bahagia. Bahagia dalam bahasa Ibrani adalah alaz, ya. Jadi dia saking bersuka citanya dia ingin melompat. Dan bukan hanya bersuka cita dengan senyuman, tapi sebetulnya hatinya menangis dan berusaha untuk tetap tegar. Bukan seperti itu. Atau lebih mirip dengan orang yang menahan sebuah kekecewaan dengan berpura-pura bersuka cita. Habakuk sedikit pun tidak kecewa. Dia tidak sedih atau tidak merasa kehilangan sukacita, sekalipun di tengah-tengah keadaan buruk yang dialaminya. Ini adalah sukacita yang keluar dari hati yang paling dalam. Bukan pura-pura atau munafik. Bukan berlagak tenang atau berlagak mengerti kehendak Tuhan. Habakuk tahu harga sebuah sukacita sampai dia bisa melompat karena bahagia. Kalimat berikutnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, "Beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku." Ini suatu pengharapan yang pasti. Pegangan kepada janji penyelamatan Tuhan adalah ajaran Kristen yang paling penting. Pengharapan kepada Tuhan saja itulah yang paling penting di dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Orang percaya boleh saja susah. Orang percaya boleh saja dikecewakan atau ditipu habis-habisan. Namun orang percaya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. The Oxford Bible Commentary mengatakan bahwa he has learned how to live without the answer and how to live rejoicing. Terjemahan bebasnya, Habakuk sudah belajar bagaimana hidup tanpa sebuah jawaban. Dan atas hal itu dia tetap bersuka cita. Hidup tanpa sebuah jawaban seakan-akan Tuhan diam. Bukanlah itu sebuah hidup yang mudah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saya teringat. Saya pernah mengalami selama 13 tahun dalam pembentukan Tuhan dalam hidup keluarga kami. Kami terpuruk habis-habisan karena ditipu oleh orang. Sampai rasanya sudah tidak ada air mata lagi untuk menangis. Kami merasa langit tertutup. Bahkan serasa berada di dalam ruang yang tidak berpintu dan tidak berjendela. Betul-betul seperti berada di dalam lembah kekelaman. Betapa sulitnya dalam keterpurukan. Kita harus tetap bersuka cita. Hidup tanpa sebuah jawaban adalah hidup yang amat sangat menderita. Kami sudah berdoa berpuasa, berdoa terus-menerus, berdoa tengah malam, tetapi tetap tidak ada jawaban dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan diam dalam 1000 bahasa. Sampai di
di satu titik kami harus memilih, mau tetap terpuruk atau bangkit dan menguatkan kepercayaan kami pada Tuhan, atau mau tetap mengandalkan kekuatan sendiri atau kekuatan Tuhan. Setelah 13 tahun berlalu, kami sekeluarga memilih untuk berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Seperti Habakuk berkata dalam Habakuk 3 ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sekalipun sulit untuk mengatakan ini dalam kesedihan, kesusahan, dan keterpurukan, tetapi mata rohani saya mulai tertuju kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan diri sendiri atau mengandalkan pikiran-pikiran positif, tetapi saya mulai menaruh perhatian dan kondisi hati saya kepada Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan saya. Bagaimana dengan kondisi kita semua saat ini? Mungkin saat ini kita sudah mulai merasakan kesulitan ekonomi. Apakah kita mau memilih bersandar pada kekuatan diri sendiri atau bersandar kepada Tuhan? Kita tidak pernah tahu sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir. Mungkin akan lebih baik atau juga akan semakin buruk. Tapi marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang membuat kaki kita kuat seperti kaki rusa yang kuat berjalan di bukit-bukit. Bukit-bukit apa yang sedang kita lewati sekarang? Tuhan yang menguatkan dan menopang agar kita bisa berjalan melintasi bukit kesulitan, bukit-bukit kesusahan, bukit penderitaan, bukit masalah. Habakuk 3 ayat 19 merupakan suatu pengakuan di ujung pergumulan yang melelahkan. Segala pertanyaan tentang Tuhan berakhir di sini. Habakuk bangkit dari rasa galaunya dan mengakui bahwa kekuatan Tuhan ada atas umatnya. Iman dapat mengangkat kita lebih tinggi dan membuat kita berbahagia. Bahkan sekalipun kita tidak dapat bersukacita dalam hal ekonomi akibat kondisi saat ini, kita dapat tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya Dia sedang melatih kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa rohani. Marilah kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita selalu menjadi umat yang berkemenangan dalam berbagai situasi dan kondisi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Janganlah kita berfokus pada masalah, akan tetapi marilah kita berfokus hanya kepada Tuhan saja, karena Dialah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, pemelihara hidup kita. Tuhan berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan saja. Sebagai penolong Dia sangat terbukti, saudara. Jika Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lampau, maka percayalah Dia juga akan terus selalu menolong kita sampai selama-lamanya. Percayakah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa? Amin. Ketika kita percaya, maka itu akan kita alami. Bukan saja kata orang, bukan saja kata pendeta, tetapi kita bisa mengalami, setiap orang bisa mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya di saat-saat sulit seperti ini, Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Amin. Sebelum kita berdoa, saya rindu menyanyikan sebuah pujian dengan suami saya. Lagu ini sangat luar biasa, memberi kekuatan kepada kita di saat-saat sulit, karena Tuhanlah menjadi jawaban atas setiap doa kita. Mengerti rencana
hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Saya persilahkan Bapak Pendeta Yosef Nehemia untuk berdoa penutup dan doa berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajar kepada kami suatu pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Tuhan, ajar kepada kami supaya kami tetap mempercayakan diri kami kepada Engkau di dalam segala keadaan. Apakah Engkau sedang berkata-kata menjawab kami ataukah Engkau sedang diam? Kami tetap mempercayakan diri kepada Engkau. Bapa yang dalam surga, seringkali kami Tuhan, iman kami menjadi lemah ketika kami tidak mendapatkan jawaban apa-apa dari Engkau. Tetapi firman-Mu di dalam Habakuk 3 ini mengajarkan kepada kami supaya kami tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Tuhan, di dalam keadaan tidak menentu dalam hidup ini, ajar kepada kami Tuhan, supaya kami mau mengandalkan Engkau saja di dalam hidup kami. Bapa yang di dalam surga, marilah ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tidak hanya kami dengar, tetapi kami mau lakukan di dalam hidup kami. Tidak mungkin kami dapat bertekun di dalam sukacita kami jikalau kami tidak diisi oleh firman yang menumbuhkan rohani kami. Beri kepada kami pertumbuhan yang sehat Tuhan, supaya, oh Tuhan, melalui pertumbuhan yang sehat, rohani kami boleh bertambah dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat GBS Hosana ke dalam tangan-Mu. Kiranya di dalam masa-masa yang sulit ini, setiap anak-anak-Mu boleh hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketekunan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.